Aduh, kamu itu kerja, aku bayar. Kamu itu kalau nggak ada aku, nggak bakalan makan. Kalau kamu nggak kerja sama aku, kamu bakal jadi apa nanti? Bentar lagi kakak bakalan urusin pernikahan kamu sama Mas Umar. Utang keluarga kita itu udah banyak, jadi kakak nggak mau nambah-nambah utang lagi. Mampu buat bayar hutang keluarga dia. Berapa nomor rekening? Mas dapat uang dari mana? Ya udah sini, aku isi sendiri. Waduh, ini kenapa tukang bajak masih belum datang ya? Padahal aku kan bilang sawah ini disuruh bajak sekarang. Aku cuma takut aja Pak Umar ntar lagi marah-marah sama aku. Ngelihat sawahnya masih belum dibajak kayak gini. Aduh, kalau aku tahu sawah ini malah aku bajak sendiri biar cepat selesai juga. Daripada nunggu tukang bajak nggak on time sama sekali. Gimana ya? Apa aku mau jemput dia ke rumahnya ya? Tapi ya nggak usah deh, nungguin di sini aja. Takutnya dia malah datang ke sini, aku nggak ada di sini. Pasti dia bakalan datang ke sini, bakalan ngecek. Dia kan setiap hari nggak pernah nggak ke sawahnya, pasti ada waktu ke sawahnya. Dia aja waktu lebaran paginya ke masjid, siangnya malah ke sawah. Dia udah kayak yang mau ini deh, kayak yang mau kaya, sampai kaya banget gitu. Tapi kan namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Sekalipun Pak Umar kerja bontang-banting, kalau misalkan rezekinya sudah semangkok ya udah itu aja rezekinya. Sampai-sampai Pak Umar nggak mikirin kesehatan dirinya. Ya begitulah, kalau orang udah diuji sama dunia. Kalau aku sih enggak, kalau sakit ya mending tidur aja, nggak kerja. Kesehatan kan nomor satu. Aduh, ini biasanya Pak Gafur udah datang jam sekarang nih. Ini udah telah 1 jam nih. Ini juga biasanya dia kalau bajak sawah sama Digimon tuh. Kalau dia datang ke sini, aku yakin dia bakal marah-marah sama aku bentar lagi. Duh, dia datang beneran. Katanya mau dibajak sekarang, ini gimana kok masih belum datang yang mau bajak sawah aku? Gini Pak, Bapak jangan marah-marah dulu. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Ini nanti gimana nih? Saya dari tadi malam udah ngurusin semuanya Pak. Katanya sih mau dibajak sekarang, tapi ya saya juga nggak tahu kenapa tukang bajaknya malah nggak on time kayak gini. Masa Bapak mau nyalain saya sih? Gini loh, aku sudah berkali-kali bilang sama kamu, kamu itu kalau nyuruh tukang bajak, kamu koordinasi yang pagi. Ayo, waktunya kamu bajak sawah Pak Umar, kamu harus bilang kayak gitu. Kalau sekarang sudah gimana ini? Aku sudah telat nih, gagal panen lagi nih nanti. Bukan 4 bulan lagi, malah 6 bulan nih nanti kalau belum dibajak sekarang. Bapak jangan cuman mikir uang aja, Bapak juga mikir kesehatan saya juga dong. Aduh, kamu itu kerja, aku bayar. Oh, Kamu jangan seenaknya dong. Saya tahu Pak, saya kerja di sini dibayar. Tapi kalau misalkan ini kan Bapak juga harus ngelihat ini kesalahan siapa. Ini bukan kesalahan saya Pak. Tadi malam saya sudah duduk ke rumah si tukang bajak ini, tapi kenapa sekarang nggak datang? Meskipun kamu sudah duduk ya, kamu ngomong sudah oke, tapi nyatanya mana buktinya? Aku nggak bisa dibohongin sama kamu. Aku bilang 1 kali lagi sama kamu, kamu itu kalau nggak ada aku nggak bakalan makan. Semua yang kamu makan, dari beli nasi, beras, minyak, telur, segala macam, itu dari aku. Bapak nggak usah takabur. Rezeki itu datang dari mana aja Pak. Sekalipun saya nggak kerja sama Bapak, saya juga bisa makan kok. Bapak hati-hati loh kalau ngomong. Git, kamu kerja apa emangnya? Selain kamu kerja di sawahku ini, hah? Nggak ada kan? Loh, emangnya saya harus bilang sama Bapak? Selain saya kerja sama Bapak harus bilang kalau saya kerja di luar? Nggak gitu juga kan? Kalau kamu sudah nggak niat kerja sama aku, udah malas nih,
Kamu bilang terus terang aja sekarang. Aku pengen tahu, kalau kamu nggak kerja sama aku, kamu bakal jadi apa nanti? Hah? Oh ya udah, kalau memang mau bapak kayak gitu, saya bakal turutin semuanya kok. Ya karena aku sudah nggak mau, kerja kamu itu sudah nggak becus sekarang. Buktinya aku suruh bajak ini, tapi mana? Nggak ada. Bapak sekalipun yang punya sawah ini ya, nggak perlu bentak-bentak saya kayak gitu. Saya juga punya perasaan, Pak. Saya bakalan buktikan kok ke bapak. Kalau misalkan saya bisa Petani nggak guna. bisa kamu berdiri di kaki saya sendiri, Pak. itu. Aduh, kamu tuh hanya orang miskin. Pergi aja dari sini. Dia pikir dia siapa? Senaknya. Gak bisa aku kalau melihara pekerja seperti dia, yang ada aku malah jatuh miskin nanti. Aku ini juragan orang terkaya di sini, jangan macam-macam. Itu akibatnya. Aku emang ya, mau memberhentikan kamu karena kamu sudah bikin ulah, mau merebut si Ega dari aku. Biar jadi gembel dia sekalian. Dia pikir dia siapa? Aku harus cari pekerja yang lain nih sekarang. Gimana kalau kayak gini? Males banget deh yang mau masak hari ini. Kayaknya aku emang harus keluar deh. Dari kemarin aku nggak keluar rumah sama sekali. Sumpek banget rasanya. Ega mana sih? Kayaknya dia dari tadi di kamar doang. Kalau gini caranya sih, Kak, aku boleh izin keluar sebentar nggak? Mau beli sesuatu? Sebentar doang. Gak apa-apa kan? mau keluar kemana? Udah, jangan keluar. Aku tahu kok kamu itu keluar pasti pengen ketemu sama si Gita itu. Udah deh, mending kamu gak usah ketemu sama dia lagi. Enggak, Kak, aku mau keluar, mau beli jajan, nggak mau ketemu sama Beli Mas Gita jajan kok. bisa kakak yang keluar, bisa kakak yang beliin. Ya udah, kamu jangan keluar. Kakak tahu kok kamu keluar itu ya cuma mau ketemu sama si Gita itu. Laki-laki miskin yang nggak bertanggung jawab itu, yang nggak pasti. Kak, jangan kasar gitu dong ngomongnya. Itu kan pacar aku. Kamu masih pacaran sama dia? Mending kamu Iya. putus aja sama dia. Ya nggak Dia mau, cowok Kak. nggak berguna. Kak, Mas Gita itu sudah kerja sama Mas Umar. Dia bakalan bertanggung jawab kok kalau misal aku nikah sama dia. Lebih baik kamu itu ya menikah sama laki-laki yang kaya raya di desa ini daripada kamu menikah sama laki-laki nggak bertanggung jawab kayak Gita. Ya kan percuma kayak Kak, tapi kalau aku nggak cinta kan nggak bisa. Lama-lama kamu tuh bakalan cinta. Perasaan itu ya bisa diakalin apa aja. Tapi aku nggak mau, Kak. Aku maunya sama Mas Gita. Itu Kakak ngobrol kayak gitu sama Mas Nggak Gita. bisa. Sekarang yang terpenting itu duit. Ya tapi kan Kamu ini gimana sih? Kak, tapi aku lo nikah sama orang lain, aku pacaran sama orang lain, cowok lain, kan aku nggak bakalan bahagia, Kak. Bahagianya aku ya sama Mas Aduh. Gita. Udah Udahin deh. dong, Kak. Kakak bakal nyariin kamu calon suami yang kaya raya. Ya nggak mau lah, ngapain Kakak jodoh-jodohin aku kayak gitu? Enggak lah, nggak mau aku, ngapain juga. Kan aku sudah punya Mas Gita, Kak. Kamu nih nggak inget ya, keluarga kita itu banyak utang. Jadi kamu ya harus mikir ke sana, jangan cuma mikirin kebahagiaan doang. Ya Kak, kalau masalah utang kan aku bisa cari kerja. Mas Gita juga kerja, mungkin Mas Gita bisa bantuin kok meskipun cuma sedikit. Alah, palingan dia itu cuman jadi beban doang di keluarga kita. Udah mending kamu tuh ikutin saran kakak aja. Udah sekarang ya, hari ini kamu tuh nggak boleh keluar. Nggak mau Kak, aku sudah janjian sama Mas Gita. Kalau Mas Nggak Gita bisa. nungguin aku gimana di sawah?
Ya udah, urusan dia. Udah mending kamu di rumah aja, bersih-bersih rumah ya. Kakak mau keluar. Nggak bisa Kak, aku harus keluar, aku harus nemuin Mas Gita sekarang. Aku males tau nggak sih dikekang-kekang kayak gini terus. Udahlah. Kamu nih bener-bener ya si Ega. Pas aja ya. Pulang-pulang dia itu soal bahagia sama si kita. Bener-bener si Ega tuh udah tahu si Gita tuh kayak gitu, cowok miskin, cowok yang nggak bisa diandelin. Kok nggak ada orang ya? Kok nggak ada Mas Gita? Biasa kan Mas Gita jam segini ada di sini. Kok nggak ada ya? Atau jangan-jangan ini terlalu pagi? Enggak, jam 10 seharusnya sudah ada di sini Mas Gita. Masa iya ada di sawah lain? Tapi setahu aku sih seharusnya Mas Gita hari ini ada di sini. Tapi kok nggak ada ya? Kemana ya Mas Gita ya? Aku tunggu deh, mungkin siapa tahu bentar lagi Mas Gita muncul. Tahu masih ada urusan lain, terus telat datang ke sini. Tunggu sini aja deh. Nggak habis pikir sama kakak aku. Namanya juga sudah cinta, ya nggak mandang fisik, nggak mandang apapun. Kan yang penting aku bahagia. Masa iya aku harus cari cowok yang kaya tapi aku nggak cinta sama cowok itu? Balik aja, Kemana ya Mas Gita? cari pekerja yang lain. Kok nggak ada sih? Atau aku pulang aja ya? Lagian ngapain juga di sini kalau nggak ada Mas Gita? Ega, mau kemana pagi-pagi? Mas Umar. Nggak kemana-mana. Ngomong-ngomong, Mas Gita nggak ke sawah hari ini, Mas? Kok nggak ada? Bukannya dia ngurusin sawah ini ya, Mas? Kok mana nyari Mas Gita? Kenapa nggak nyari Mas Umar aja? Nggak. Ega cari Mas Gita soalnya sudah janjian juga semalam kalau mau ketemuan di sini. Ega, dia itu cuma pekerja aku, nggak punya apa-apa. Kalau kamu mengharap ya dari dia, nanti kamu bakalan jatuh miskin. Ya, Mending kamu sama aku aja. Aku juragan di sini. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan aku kasih nanti. ya Mas, meskipun Mas Gita itu cuman pesuruh Mas Umar, bawaan Mas Umar, ya aku nggak masalah kok. Lagian kan cinta nggak bisa dipaksain, Mas. Aku cintanya kan sama Mas Gita, bukan sama Mas Umar. Nggak ada. Mas Gita sudah aku pecat. Kok dipecat sih, Mas? Emang Mas Gita berbuat salah apa? Kok sampai dipecat kayak gitu? Banyak salahnya. Yang pertama, dia sudah mulai malas kerja. Yang kedua, dia sudah nekat merebut kamu dari aku. Maksud Mas Umar ini apaan sih? Ega, kamu harus ngerti ya. Aku dari dulu sudah cinta banget sama kamu. Kamu nggak tergantikan dengan wanita yang lain. Mas, kan aku sudah bilang sama Mas Umar itu sudah aku anggap sebagai Mas sendiri. Nggak ada itu aku ada rasa suka lebih dari Mas atau gimana pun. Aku sudah nganggap Mas itu sebagai saudara dan aku itu cintanya cuma sama Mas Gita, Mas. Mas tolonglah ngertiin. Ega, aku sudah bilang sama kamu, dia cuman petani miskin, tidak punya apa-apa. Kalau kamu ya berkeluarga dengan dia, mau dikasih makan apa kamu? Yang ada malah kehidupan kamu nanti tambah hancur ke belakangnya. Mas, rezeki Penampilan itu kamu sudah ada bakal yang ngatur, Mas. Coba deh kamu buka pikiran kamu lebar-lebar. Kalau kamu nikah sama aku juragan di sini. Nih sawah aku kasih sama kamu gak? Emang kalau aku nikah sama Mas, tapi aku nggak cinta sama Mas, emang aku bisa bahagia? Mas bisa bahagia? Kita jalanin aja dulu gak? Siapa tahu nanti kita ada timbul rasa cinta. Nggak bisa, Mas. Semua Kamu itu egois ya?
Kok Mas jadi marah kayak gini sih? Kan aku sudah dari dulu ngomong, aku nggak mau Mas. Apalagi Mas mecat Mas Gita, cuman gara-gara Mas berpikiran kalau Mas Gita itu ngerebut aku dari Mas gitu. Padahal kan aku memang dari dulu aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas. Udah, kamu balik aja pulang. Ayo, aku antar kamu ke rumahnya. Nggak usah. Kamu harus lupain si Gita mulai dari sekarang. Nggak bisa Mas. Mas Ega. mau maksa sampai kapanpun aku tetap nggak mau. Mas juga nggak bakalan bahagia kalau hidup sama cewek yang nggak sayang sama Mas. Jadi kamu hanya mandang tampang aja. Di zaman sekarang itu apa-apa butuh uang. Bukan hanya modal cinta. Mas, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oh, iya emang rezeki ada yang ngatur. Tapi kalau rezekinya cuman satu mangkok, emang cukup? Hah? Kalau aku sudah jelas, sawah aku hektaran di sini, ga. Aku yakin kok Mas kita suatu saat nanti pasti bakalan jadi orang sukses sama kayak Mas. Kamu jangan berpikir kayak gitu. Lihat aja dia. Hah? Susah kerja sama aku, apalagi dia berhenti nggak kerja sama aku. Paling dia bakal jadi pemulung, aku yakin. Sudah Mas, sudah cukup ngehina Mas kita. Udah deh, mending aku balik aja ke rumah. Ayo pulang sama aku naik motor. Nggak usah. Dah. Nggak. Sialan. Lihat aja ntar. Kamu bakal aku bikin jatuh cinta sama aku. Lihat aja nanti. Kuncinya itu cuman satu. Awas kamu ya. Aduh. Kalau udah kayak gini, aku mau kerja apa ya? Tapi kalau misalkan aku tetap bertahan sama Pak Umar, ya nggak enak juga. Dia cuma kerjanya marah-marah, nggak tahu sikon siapa yang salah. Ya aku kan sekalipun cuma karyawan dia, maksudnya pekerja dia di sawahnya. Ya kan, aku juga punya hati, punya perasaan. Kalau Pak Umar setiap hari kayak gitu, pekerja yang mana sih yang betah? Ya udah deh, nggak perlu dipikirin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ega, Boleh duduk? Enggak. silakan. Apa mau di dalam aja? Udah di sini aja, Cuma. Aku barusan ke sawah Mas, tapi enggak. Kamu nyariin aku? Iya, malah ketemunya sama Mas Umar. Gini ga, aku mau bilang nih sama kamu. Aku minta tolong banget sama kamu. Kamu jangan deketin aku terus ga. Aku udah dipecat sama Mas Umar, sama Pak Umar maksudnya. Ya mungkin gara-gara kamu suka sama aku, jadi ya Pak Umar itu malah kesel sama aku ga. Jadi ya aku yang minta maaf Mas, karena gara-gara aku Mas dipecat dari pekerjaan Mas itu. Mas juga kerjanya cuma satu itu doang. Sekarang Mas nggak punya kerjaan kayak gini kan? Aku juga merasa bersalah. Aku minta maaf Mas. Ya aku nggak apa-apa. Gini, kamu yang dilihat dari aku itu apa sih? Aku cuman orang miskin kayak gini. Mas nggak usah ngomong kayak gitu. Aku sama Mas itu sama. Aku juga bukan orang-orang kaya banget. Kan yang penting aku sayang sama Mas. Emang Mas nggak sayang sama aku? Ya aku juga sayang juga sama kamu. Ya tapi udah, nggak usah pikirin Gini, apa kata Mas Umar kalau tadi. memang kamu memang benar-benar sayang sama aku mau minta izin sama kamu. Aku mau ngerantau keluar kota. Kok tiba-tiba mau ngerantau sih Mas? Ya aku udah nggak ada jalan lain daripada aku di sini lentang-lentung nggak ada kerjaan. Aku janji kok kalau aku udah pulang dari luar kota aku bakalan nikahin kamu. Ya, tapi mau sampai kapan Mas Ya merantau? aku juga nggak tahu mau sampai kapan ini. Ya sampai aku udah punya uang buat balik ke sini, udah punya modal buat nikah. Ya baru aku nanti bakalan ngelamar kamu. Kenapa Mas nggak cari kerjaan di deket-deket sini aja? Aku udah nggak ada jalan lain ya. Aku harus keluar kota. Ya udah sih kalau memang itu sudah keputusan Mas.
aku juga nggak bisa ngelarang. Ya aku juga bakalan janji buat nunggu Mas di sini sampai Mas pulang. Sampai kapanpun, mau selama apapun, aku bakalan nunggu Mas di sini. Aku juga gak, aku di luar kota nggak orang main-main kok. Aku bakalan menepati janji aku sama kamu. Ya udah, nggak apa-apa, berangkat aja Mas. Kalau itu memang Ya demi udah. kebaikan Mas. Aku mau siap-siap dulu gak, nyiapin baju aku dulu. Ya kamu kalau mau nungguin aku ya nggak apa. Kalau kamu mau pulang juga nggak apa-apa. Aku bantuin Mas aja ya biar cepet. Gimana ya? Udah bertahun-tahun aku belum lunasi hutang keluarga aku. Terus gimana ya? Aku belum dapat pekerjaan. Ya kalau semisal Ega itu kerja, yang ada dia tuh malah keluyuran sama si Gita. Aduh, gimana ya? Bingung banget ya. Pagi-pagi sudah ngelamun. Iya, Apa kabar, Tan? baik. Masih ingat dengan hutang-hutang kamu? Masih ingat kok, Mas. Jadi aku datang ke sini mau ngambil hak aku. Iya, kalau untuk itu seperti biasa Mas masih belum ada. Terus mau kapan ini bayarnya? Aku sekarang ya sudah nggak seperti dulu lagi. Sawah-sawah aku sudah mulai berkurang. Dan mau tidak mau, aku harus tagih hutang-hutang aku yang ada di orang untuk mengembalikan semua aset-aset aku yang sudah nggak ada, termasuk hutang yang ada di kamu. Iya Mas, pasti utangnya bakalan terlunasi kok Mas. Tapi ini masih nunggu saya itu diterima, karena sebelumnya kan saya udah ngelamar pekerjaan dan juga udah interview, cuman masih belum dipanggil Mas. Aduh, aku itu capek ya nunggu kayak gini terus. Atau gini aja, aku kasih ya biar kamu nggak terlalu banyak mikir. Adik kamu si Ega, Iya. gimana kalau nikahin aja sama aku? Nanti hutang-hutang kamu bakal aku anggap lunas semuanya. Oh, kalau kayak gitu, ya saya setuju Mas. Yaudah, ntar aku bilang sama si Ega, nanti biar secepatnya aja Mas. Ya udah, telepon aja adik kamu sudah datang ke sini, biar kita bisa langsung ngomong. Nanti kamu bilang iya, tapi adik kamu malah nggak mau sama aku, kan nggak enak. Ya, Telepon aja, suruh datang ke sini. Kalau dia ada kayaknya ada di rumah deh, tapi nggak tahu. Coba aja aku telepon. aku nggak punya banyak waktu soalnya. Iya sebentar Mas. Ega, kamu bisa kan kesini? Iya, ke depan rumah. Ya udah secepatnya. Iya. Tunggu ya Mas, bentar. Baik, Ya kalau memang keputusan kayak gitu, kenapa nggak dari dulu aja sih Mas? adik kamu itu nggak mau dulu sama aku. Ya mau gimana lagi, aku biarin aja dulu. Kok lama? Ya sebentar. Ini orangnya. Ya Kak, ada apa? Kok ada Mas Umar? Ya. Apa emangnya kalau aku ada di sini? Ya. Apa Kak? Gini Ega. Bentar lagi kakak bakalan urusin pernikahan kamu sama Mas Umar. Secepatnya ya, karena kamu tahu sendiri kan utang keluarga kita itu udah banyak. Jadi kakak nggak mau nambah-nambah utang lagi. Jadi maksud kakak aku dijadiin jaminan gitu?
Iya, daripada kamu terlilit hutang keluarga kamu, dia sudah nggak mampu. Jadi kamu harus nikah sama aku. Benar. Aku Mas kita gimana? Ya udah, kita itu ya gak bisa diandelin. Mending putusin aja sih kita. Gimana? Kamu tinggal bilang iya atau tidak. Mau nih keluarga kamu aku Udah. share ke kantor polisi. Iyain aja. Jangan Mas. Emang kalau aku nikah sama Mas, utang-utang Semuanya aku anggap lunas dan kamu akan mendapatkan sebagian dari harta yang aku miliki. ya udah. Aku mau Kak. Kalau memang ini jalan satu-satunya, aku mau nikah sama Mas. Bagus deh kalau semisal kamu udah setuju. Ya udah, secepatnya kita urusin. Baik. Oh iya, berkas-berkasnya bentar lagi aku antar ke rumah Mas Umar ya. Aku tunggu di rumah. Ayo, ikut ke rumah. Akhirnya utang-utang aku terlunasi semua. Pinter banget deh aku nih. Ya, dari dulu kenapa nggak gini aja? Kalau dari dulu kayak gini, hidup aku tuh bakalan terjamin gak kayak gini. Ayo. Nah, ini adalah rumah aku. Jadi, kamu kalau menikah sama aku, otomatis harta kamu bakalan ya banyak. Penampilan kamu juga nanti bakalan berubah. Tapi janji ya Mas, Mas bakalan lunasin semua. Iya, kalau sudah berjanji aku selalu nepatin. Nggak pernah aku ingkar. Ya semoga. Ini Tapi sih, ini berkas-berkasnya udah lengkap semua itu. Kok cepet banget sih Kak? Memang Kakak nyiapin ini sejak kapan kok aku nggak tahu? Ya udah lama sih. Oh, itu tandanya kamu emang ditakdirkan hanya untuk aku. Ya, semuanya sudah ada, ijazah. Bagus. Yaudah kita acara nikahannya itu Ya, kapan? aku maunya sih segera. Mungkin besok atau lusa, biar acara ini nggak makan banyak waktu. Karena Cepet banget sih Mas. Sebulan kek atau 2 bulan lagi gitu kok cepet banget sih? no, aku nggak mau. Karena kalau masih lama, yang ada nanti kamu masih ada rasa bimbang. Jadi ya begitulah nanti semua, mulai dari resepsi, dekor semuanya, tempatnya, gedungnya, biar aku yang nyiapin semuanya. Jadi untuk pihak keluarga dari Ega dan Mbak Intan di sini sudah nggak usah nyiapin atau mengeluarkan dana sedikit pun. Mas yakin bakal bahagia sama aku? Iya, aku bakal bahagia. Terus sih, Kamu nggak sopan banget. Ngapain kamu kesini? aku barusan dari rumah kamu kan. Aku datang ke sini buat nepatin janji kamu. Ya kamu kan katanya kalau aku udah pulang lagi dari luar kota kamu bakal nikah sama aku. Enggak, aku nggak setuju ya. Bentar lagi si Ega ini bakalan menikah sama Umar. Jadi kamu mending pergi aja dari sini. Kamu cuma kakaknya Ega, kamu nggak berhak bertentang Ega mau nikah sama siapa. Emang kamu Berhak lah. Hah? Mampu buat bayar hutang keluarga dia? Semuanya utangnya berapa? Nekat juga kamu bilang seperti itu. Hutang keluarga dia 200 juta. Sanggup nggak? Udah mending secepatnya aja ya. Kita langsung Kayak gini. nikahin. Aku bakalan bayar semuanya, semua utang Ega. Jadi nanti setelah utang itu lunas, kamu nggak boleh ya mengganggu Ega lagi. Berapa nomor rekening? Mas udah ketemu dengan Ya udah sini, aku isi sendiri. Emang kamu kerja di mana sih? Kamu nggak perlu tahu. Transfer sekarang juga. Udah masuk 20 juta. Udah siap. Yaudah kan? Sebentar. Emang kamu kerja apa kok kamu bisa langsung bayar gitu aja? Kamu nggak perlu tahu. Intinya uang itu halal, bukan uang panas. Ya udah kan? Kamu ikut aku aja.
Ya udah kalau gitu. Berkas-berkas ini Kita mampir dulu. Mungkin adik kamu sebentar lagi bakal berubah pikiran. nggak bisa. Utang aku kan udah lunas. Dan yang lunasin juga si Gita. Jadi aku berterima kasih sama si Gita ya. Bukan gitu maksudnya. Gimana Kita kan maksudnya? masih terus menjalin silaturahmi. Aku masih banyak urusan jadi aku pergi ya. Makasih. Sialan, hebat juga ternyata si Gita. Atau jangan-jangan dia merantau ya, sampai bisa ngelunasin hutang keluarga si Intan dan Ega. Wah, yang dulunya cuma petani miskin, sekarang dia bisa ngelunasin hutang.